pemimpin masa depan. Kita sambut Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Ridwan Kamil. Baik, hadirin sekalian, ini dia kelompok tokoh bicara yang kita tunggu untuk pemimpin masa depan. Kita sambut Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Ridwan Kamil. Selamat sore Bapak. Bapak ternyata juga Pak. Luar biasa, silakan Pak. Baik, Bapak, dan untuk sore hari ini Kita akan ditemani oleh moderator juga, Citra. baik, dan langsung saja Bapak dan Mas Nurul, kami persilakan. Jadi kalau lagunya Sakitnya di sini, kalau di Bandung tuh bahagianya tuh di sini. Tepuk tangan dong buat kedua pemimpin daerah kita ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, Kang Emil ada sesuatu yang ingin ditunjukkan nih Kang ya. Udah siap belum ini materinya? Mau izin 10 menit ya, karena Ya. kalau bercerita saya memang basisnya biasanya visual, Visual. ya, foto dan terpol. Jadi ya audiensnya nggak awal-awal nih. Nah itu baru bisa kita lebih. Kalau paham tadi pokoknya cerita aja. Ya silakan. Oh nggak muncul sini ya? Nggak ya? Ini timer kita Ini timer. suruh turun. Operator di per 5 detik aja di otomatis kan. Jadi biasanya. Jadi intinya saya sebagai manusia ditakdirkan jadi pemimpin kebetulan di Kota Bandung. Karena niat juga ingin membereskan Indonesia lewat sebuah rumah yang namanya Bandung, tentu kita berinovasi setiap hari. Bandung ini saya ceritakan, saya ada namanya segitiga manajemen Kota Bandung. Satu, harus selalu inovasi. Dua, memperbanyak desentralisasi. Camat lurah itu saya paksa berpikir bekerja seperti wali kota. Ketiga, kolaborasi, karena kami tahu diri ya, uang kami terbatas. Kalau ngandelin pemerintah, Indonesia nggak akan beres. Tapi kalau mengajak semua itu turun tangan, insya Allah Indonesia akan jauh lebih beres. Makanya Kompasiana juga kalau bisa selain forumnya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengubah Indonesia dengan cara-cara yang sifatnya aksi. Saya selalu bilang, cintai Bandung dengan aksi dan solusi. Nah, ganti aja kata Bandungnya dengan Indonesia kan. Cintai Indonesia dengan aksi dan solusi. Nah ini idola saya, bahwa pemimpin itu yang selalu melahirkan inovasi, kira-kira begitu. Jadi pertanyaannya selalu menjadi sebuah kultur baru di Pemkab Bandung sekarang. Kau punya ide apa hari ini? Kamu idenya apa bulan ini dan seterusnya. Jadi dulu ada survei, kenapa birokrat tidak kreatif? Ternyata survei mengatakan kalau saya kreatif nanti saya dimintai pertanggungjawaban terhadap ide saya. Daripada dimintai pertanggungjawaban, mungkin saya nggak punya ide. Gitu. Ya. Saya campaign back to work. Saya pribadi bersepeda ke kantor setiap hari. Jadi secara pribadi dompet saya tidak berpengaruh waktu BBM naik, karena memang jarang pakai mobil. Hari Sabtu adalah satu festival. Saya wajibkan camat di Bandung bikin namanya festival kuliner setiap Sabtu. Jadi saya melatih camat supaya entrepreneur, karena festival kulinernya tidak pakai APBD. Mengatur sendiri, dari sponsor sendiri, kayak panitia khususan lah kira begitu. Di 6 bulan pertama hanya 10 camat dari 30 yang bisa. Itu menandakan biasanya serba reguler kan begitu. Sekarang dilatih, saya kasih rapot kalau di Bandung, Kecamatan Lurah itu kayak anak SD, yang terkejar targetnya dikasih rapot yang jauh, yang tidak terkejar rapot merah. Oke, lebih cepat lagi aja. Nah ini di kecamatan-kecamatan di Bandung tiap malam minggu. Kita wajibkan urban farming. Saya ingin Bandung menjadi kota perkebunan kota yang terbaik di dunia, ya, urban farming. Jadi nanti di kampung-kampung, nanam kangkung, nanam sayur itu di dinding gang, di atas kepala kita, di atas rumah, di mana-mana ada terong, ada kangkung, ada cabai dan seterusnya. Kecuali cabai-cabean, ya. Cabai beneran, cabai dengan ekor. Mereka bertemu dengan sesamanya, terjadi ide-ide baru. Jadi kalau mau kreatif, rumus pertamanya adalah bergaulan dengan orang-orang kreatif. Ya. Kalau mau optimis, bergaulan dengan Pak Ahok dan Ridwan Kamil. Ya. Pasti benar.
untuk Indonesia. Terakhir dari saya, ini di sekolah gratis. Kita tuh macetnya sama, maka saya bikin public transportasi. Tapi baru prototipnya. Ini bis wisata, cable car sedang dilelang, jadi nanti ke Lembang cukup naik cable car. Romantis lah pokoknya. Pulang-pulang cable car pasti jadian gitu. Ini sedang lelang, lebih murah. Monorail juga sedang lelang. Saya minta ke Pak Jokowi juga karena BBM naik. Saya bilang ya udah kompensasinya APBN bayarin kami satu koridor monorail minimal gitu ya. Kita bikin skywalk, jadi jembatan yang menghubungkan titik-titik kota Bandung, terinspirasi di New York. Jadi sebenarnya dari Grand Indonesia mau ke Pacific Place cukup pakai skywalk, udah usah naik taksi, dia ini mengadaptasi maksudnya. Udah usah naik taksi, naik mobil cukup. Gitu. Nah itu inspirasinya ada di mana. Jadi ini inovasi-inovasi infrastruktur yang sedang disiapkan. Rata-rata semuanya itu 2015. Ya, jadi datanglah ke Bandung 2016. Itu yang keren-keren tadi rata-rata sudah terwujud di 2016. 2015 itu tahun ribet, tahun rekor dan seterusnya yang tentunya risiko dari membangun. Oke, sekarang internal ya kita bikin smart city, going digital. Singapura itu negeri maju, urusannya semua online. Di Singapura yang online itu 1.600 urusan banyak online service. Nah, Bandung target tahun depan cukup 150. Jadi menghilangkan pertemuan petugas dengan publik. Kalau ada petugas bertemu dengan publik, terjadi negosiasi, ada pungli, ada perlambatan dan lain sebagainya. Dengan sistem online kita paksa semuanya. Mudah-mudahan dari keterlibatan saya, semua urusan itu nanti ada online-nya. Sudah disiapkan smart card ya, dan seterusnya. 2 bulan saya menjabat, pelayanan publik Kota Bandung itu raportnya merah dari Ombudsman. Tahu Ombudsman nggak? Namanya Iron Man. Ombudsman itu lembaga yang mengontrol pelayanan publik. 8 bulan saya reformasi, going digital, tadi ya rapor camat, disuruh belusukan dan sebagainya. Alhamdulillah bulan Juli Bandung dapat penghargaan dari PSBY sebagai kota yang pelayanan publiknya hijau semuanya. Alhamdulillah. Nah, ini politik Pak Ahok kita pasang duluan, walaupun hanya prototip Pak Ahok, cuma 4 uang. Setelah itu baru kita persiapan daerah. Ini wifi di masjid yang rencananya sharing dengan Pak Ahok juga idenya. Jadi kalau mau main internet harus sholat dulu. Kalau belum sholat, Pak Ketua DKM kita akan kasih password. Nanti seanaknya udah sholat, Pak Ketua DKM kan saya udah sholat, mana passwordnya? Nanti Pak Ketua DKM bilang, lihat ayat 3 surat Al-Ikhlas. Buka dulu Al-Quran, oh ya, passwordnya lam yalid wa lam yulad. Jadi anak biasa jauh dari masjid mendatangi masjid, karena itu sudah bahasa zaman sekarang. Saya kira cepat aja terus. Nah ini kita wajibkan Twitter ya untuk dinas di Bandung dan basisnya harus foto. Jadi kalau nggak pakai foto dulu saya sering dibohongin. Siap saya sudah beres padahal belum beres. Dengan foto kelihatan. Maka sekarang kalau dinas saya kerja tunjukkan before and after. Sebelumnya jalannya bolong, sesudahnya jalannya ditambal. Ya kayak ibu-ibu kalau ke RH kan before, after. Foto selfie-nya perbedaannya jelas, maksudnya begitu Bu kalau pengen jelas. Harus pakai bahasa ibu-ibu. Saya kira itu dulu lah ya, tapi intinya kita reformasi. Oh ini terakhir itu aja. Terakhir, nah mau godain Pak Ahok. Di Bandung bulan Januari kita punya ruangan kayak Star Trek. Namanya Bandung Comment Center. Seluruh data CCTV, seluruh akses data yang 150 apps itu nanti dikontrol dalam satu ruangan. Ya, sedang direnovasi. Karena saya arsitek, saya sudah lihat ya yang namanya situation room atau begini di Seoul di mana-mana. Keren teknologinya, interiornya bisa aja. Nah Bandung walaupun duitnya pas-pasan, minimal interiornya yang keren, teknologinya ya pelan-pelan menyusul kan. Nah itu desainnya seperti itu. Insya Allah hadir bulan Januari. Kalau Pak Ahok ke Bandung,
Selanjutnya tadi saya ajak ke situ, kita bikin sama-sama keren Indonesia lewat Bandung dan Jakarta. Terima kasih. Jujur, Jakarta ini lebih gampang daripada daerah. Kalau daerah kalau nggak ketemu orang kreatif seperti ini pasti pusing. Kalau Jakarta kita begitu masuk, semua dijadikan itu udah ada kajiannya, termasuk salah satu konsultannya wali kota Bandung sekarang. Konsultannya, jadi kita bicara soal taman, tiap RW beli rumah tua dibongkar, terus ada komunitas, terus pelayanan terpadu satu pintu, ruang kontrol common room seperti itu, lengkap semua di Jakarta. Bahkan di lantai 23 punya fitness center, yang cash, semua punya. Jakarta itu nggak ada yang nggak punya sebetulnya. Cuma itu tadi persoalannya. Jadi persoalannya lengkap, kajiannya, kerjaan lengkap, cuma begitu dikerjain cuma semuanya proyek. Jadi kalau menurut saya di Jakarta itu lebih mudah daripada jadi wali kota di Bandung dulu. Kalau di Bandung masuk gak ada apa-apa kan, masih si wali kotanya mikir nih. Kalau saya masuk ke Jakarta sama Pak Jokowi, semua lengkap. Tinggal sekarang kamu berani dan eksekusi. Karena setiap yang kamu mau implementasikan, mau diskusikan, itu mengganggu kepentingan dari oknum melarang sampai oknum konglomerat. Itu aja. Terus mengganggu yang birokrat juga kan? Mengganggu yang birokrat, mengganggu yang politikus. Karena kan semua rezeki. Jadi kalau kita baca pengeluaran yang itu saya kaget setengah mati waktu orang daerah, duitnya kan dikit kan. Dulu saya jadi bupati hanya 200 miliar. Sekarang APBD kita hampir 80 triliun. Makanya nggak bisa pakai. Bandung cuma 5 triliun. Ini nggak bisa pakai. 5 tahun saya nggak nyampe 1 tahun Jakarta. Kalau 5 Tapi kecil-kecil cabai rawit lah ya. Makanya saya lihat di Bandung lebih susah kan, karena harus ada orang yang kreatif duduk di dalam mikirin semua. Nah kebetulan beliau udah sering pikirkan bangun kota kan, pas gampang gitu. Nah kalau orang yang biasa jadi wali kota, masih bisnis seperti biasa. Karena di Jakarta nggak ada orang kreatif, Pak. Kreatif banyak, dia bayar semua proyek. Oh iya. Semua proyek diproyekin. Sampai kita lihat jalan jelek-jelek nggak dibikin. Jalan mulus-mulus ditaikin di tembok kurang aja kan. Jadi memang kalau orang bilang saya marah-marah, oh baru di dalam nanti kok. Jangan-jangan gue udah nembak orang di situ. Masih naik hati itu marah-marahnya. Belum ada yang mukul orang kan. Bapak Alisan itu tampil-tampilin semua tuh. Jadi tahun depan Jakarta memang dari zaman Pak Jokowi itu akan ubah. Jadi semua yang sudah ada kita bikin konsepnya. Jadi tahun depan saja nanti di tiap kelurahan kecamatan itu proyek terpadu satu pintu itu seperti bank. Dia seperti bank. Kalau ada data ke sebuah bank, Anda mau urusan apa diterima. Jadi nanti orang Jakarta nggak usah pusing. Datang ke kelurahan camat. Kalau yang lainnya goblok tak ngerti, dicatat SMS ke kita potong gajinya. Gajinya. Di Jakarta cuma perlu implementasi di birokrasi. Jadi kalau misalnya sekarang staff, dulu kan kita bingung kan mau pindahin orang nih, mau pindahin 2 orang, udah pusing berminggu-minggu putusinnya. Kenapa? 2 orang nggak bagus, ini 2 ada yang bagus mau pindahin. Pertanyaannya masih begini, yang 2 nggak bagus ini mau ditaruh di mana Pak? Karena masih strukturnya sama, eselonnya sama. Ya udah pindah ke sini. Terus yang ini mau ditaruh di mana Pak katanya? Muter-muter, ini nggak jadi deh, karena yang mau dipindahin itu nggak ada tempat posisinya. Nah sekarang aku udah bikin kemarin, begitu saya masih jadi PRD kemarin, waktu tes kepala dinas kurang bagus, aku staffin aja, aku mau pikirin, siapa aja udah, nggak mau pusing. Jadi saya gampang kan? Kemarin saya ketemu teman saya wakil gubernur Riau, teman dulu sama-sama di DPR. Saya bilang saya mau ganti 2.000 sampai 3.000 mungkin akhir tahun. Pejabat eselon 2, 3, 4. Oh ya nggak beres, buang-buangin aja, stafin aja. Itu dia kaget. Mau berapa bulan nyusunnya ke 2.000, 3.000? Saya bilang gini bos, kalau nyusun model lama capek bos. Masih kembali kemana. Ini mah enggak, yang penting ada stok. Kita ini 72.000 pegawai. Jawaban strukturnya cuma 6.000 lebih. Kalau ada stok, kenapa takut udah dites, udah tahu siapa-siapa yang bagus. Ini kurang bagus atau tidak bagus, ya buang aja udah pasang. Gampang kan? Kalau 5.000 juga gampang, kalau buang isi kok. Ya repot kalau ngisi-ngisi muter-muter. Nah
ini balik lagi akhirnya apa? Orang bilang kamu ciptakan 1000 musuh nih, bisa 3000 musuh. Ya udahlah, nasib lah. Makanya waktu jadi pelantik jadi gubernur, waktu wagub juga bilangin teman saya, alhamdulillah jadi wagub, habis jadi gubernur kan? Bukan alhamdulillah. Istighfar 3 kali, astagfirullah. Berarti di Jakarta ini masih dalam tahapan reformasi birokrasi Pak ya? Karena saya yakin kuncinya di birokrasi. Jadi zaman dulu juga sama sebagai konsep tadi, kita jadi manajer, terus kita bikin cara baru, tiap lurah saya kasih pembantu rumah tangga 7, mungkin kira-kira 75 orang satu kelurahan, antara 50 sampai 100. Ya saya bilang, nenek gua aja ngerti ngurusin kampung, ngurusin rumah, asal ada pembantu, betul nggak? Ya makanya kalau jalanan golong, insinyur PU yang nambahin, enggak, nyuruh pegawai juga. Jadi di DKI ini ada 30.000 pegawai honorer yang buang-buang sampah di sungai-sungai itu, yang ratusan itu, ribuan itu bukan PNS. Dulu pakai outsourcing, digaji nyatetnya UMP, bayarnya 1 juta, kurang aja kan. Terus saya ubah semua, bayar langsung. Nah sama kayak tukang parkir, dulu tukang parkir saya tanya, dapat berapa lu? Ya lumayan Pak, sehari 150.000. Waduh, 150.000 berat loh. Kalau kita jadiin pegawai resmi UMP, potong-potong PPH 67.000, nggak lucu kan? Nah saya bilang, 2 kali UMP gaji tukang parkir lu. Tapi tungguin nih parkir meter kita, jangan rusak, beresin ya. Bisa Pak katanya Pak. Nah saya bilang, saya jadi kepala premanmu yang baru, resmi. Jakarta cuma gitu aja. Saya bilang kalau di Jakarta itu jujur aja, saya nggak perlu belajar otak pinter-pinter kayak Pak Irfan, nggak perlu. Semua udah ada kan. Saya di Jakarta cuma perlu bangun tiap pagi, latihan otot. Otot jantung, otot saraf gitu. Sama otot kaki. Kalau di demo udah kepepet, masa lari kenceng loh. Nah, kalau anak saya, kalau saya bilang, Bapak mesti latihan pull up, itu paling kunci Pak. Kenapa pull up? Saya bilang, berat nih, ini 90 kilo nih, 93 kilo nih, pull up berat dong. Ya kalau Bapak lari ke lantai atas, helikopter lemparin tali jemput Bapak kalau nggak kuat pull up, jatuh loh Pak. Ya Bapak tahan juga. Nah jadi di Jakarta tuh kerjanya gitu aja, latihan otot deh, jam. Aku bangunnya dapat dia tuh. Oh gitu ya? Orang Jakarta belanja dapat, kita pun dapat, tapi masih kurang juga ya. Masih banyak yang kurang. Tapi kenapa diterapin untuk Kang Emil nih? Kenapa diterapin misalkan 4-in-1, misalkan di pintu tol Pastor itu di keluar itu, terus juga mengajak untuk masyarakat di Jakarta khususnya kalau mau berwisata ke Bandung itu menggunakan kereta, jangan lagi menggunakan mobil. Padahal ini kan 2 minggu lalu saya ke Bandung, tetap aja tuh Bandung. Salah saya. Udah bilang sama saya, bilang sama orang Jakarta, lu kalau bisa naik kereta. Cuma orang Jakarta mana mau suruh naik bus dari Jakarta dari mana, sampai kereta. Kayak gini, jadi Pak, kalau kita ke Jogja bawa mobil nggak? Jangan, mesti naik pesawat, naik kereta, terus mesti di Jogja ngapain? Nyari taksi, nyari bus kan begitu. Bandung ini keenakan, karena kan jalan tolnya kan dekat kan begitu. Jadi itu ada tradisi orang Jakarta pergi pagi pulang sore, itu ada. Ya, kalau lagi galau gitu kan, Bandung dekat gitu. Nengok mantan. Nengok mantan. Gitu. Pak saya LDR Pak Bandung Jakarta gitu. Itu pacarannya di kilometer 88 aja. Nah, Bandung ini saya cerita sedikit ya. Bandung ini dari dulu sampai sekarang kenapa disukai orang kan faktor cuacanya. Cuacanya itu persejuk. Cuaca sejuk membuat orang-orang di sana itu lebih kontemplatif. Orang itu lebih banyak pemikir. Ya, lebih banyak jadi makanya pemusik-pemusik kan banyak dari Bandung banyak sekali gitu kan. Bukan berarti Jakarta pemarah ya? Bukan, saya cuma ini sensitif susah, saya nggak bisa. Saya cuma cerita Bandung sejuk ya, nggak membanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, jadi macet nggak macet, Bandung orang Jakarta tetap datang. Makanya turis ke Bandung itu nomor 2 terbesar di Indonesia. Turisnya itu 6 juta orang setahun. Ya. Nah, infrastruktur kota Bandung itu zaman Belandanya didesain sebagai Garden City, kota yang belok-belok jalannya. Makanya orang Jakarta sering bingung, Pak ini
lebih mudah bernegosiasi di jalanan Jakarta dibanding bernavigasi di Bandung. Karena didesain sebagai Garden City. Kalau Garden City itu jalannya pas-pasan, nggak bisa dilebarin lagi, kan begitu. Ya. Nah, jadi akibatnya apa? Saya dalam masa pemilihan harus kerja keras, harus jadi yang namanya kabel, harus jadi namanya LRT monorail, harus jadi namanya bandros sudah jadi, kan begitu. Nah, ini yang sedang kita lakukan agar nanti kalau turis datang, kayak ke Jogja kayak gitu, pas datang tuh banyak pilihan. Pas sekarang saya belum bisa paksa, karena kalau datang nggak ada pilihan. Yang naik public transportasi di Bandung itu hanya 20%. Yang 80% naik mobil, naik motor. Jadi kalau dibilang macet, iya. Tapi dalam waktu 3 tahun ini saya ingin ubah itu. Sehingga kalau datang ke Bandung, naik kereta, dan minta ke Menteri Perhubungan supaya diperbanyak, itu nanti banyak pilihan. Mau naik sepeda, ada. Mau naik bis wisata yang 2 tingkat itu ada. Mau naik kabel kar ke Lembang itu ada. Mau muter-muter nyari hotelnya lewat shuttle juga ada. Nah, ini saya ingin kerjasama. Karena warga Jakarta itu konsumennya kami kan gitu. Jadi saya langsung datang ke pemilik dari warga itu Pak Ahok gitu kan, supaya menghimbau yang belum pernah ke Bandung naik kereta, cobalah naik kereta. Itu enak karena sebenarnya Belanda mendesain lewat bukit-bukit yang sangat Pemandangannya indah ya. Karena waktu saya jadi wali kota itu ruangannya itu di tengah full AC gitu. Saya kan stres. Saya biasa lihat pohon, lihat apa. Sekarang saya tidak terinspirasi oleh kantor gubernur. Tidak. Jadi saya itu harus mengganti 50 bis yang hancur gara-gara kemarin. Nilainya lebih dari 250 juta. Saya cari dari mana aja, yang penting jangan jadi kendala seperti itu. Itu hancurnya di mana? Hancurnya dari Merak sampai ke Bandung. Dan rata-rata dalam rute melewati Jakarta. Jadi kalau dibilang tidak ada buktinya. Cuma tidak pernah dikutip menjadi sebuah berita kira begitu. Jadi itu fakta. Saya dan ini harusnya gue yang ganti. Betul. Gini Pak Ahok, saya kalau nggak ada duit gue mau bantu nih. Saya punya nomor rekening. Saya cek statistik dulu ya. 50 bis hancur, nah itu sewaan anak-anak. Dan mereka pasti pulang nggak punya duit. PO-nya nagih ke siapa, yang bilang udah ke saya aja. 30 anak luka-luka Pak Ahok. Saya datang ke rumah sakit ada 5, ada yang dibacok, ada yang patah, ada yang remuk, macam-macam. Sedih lah lihat. Nggak bisa saya ceritain juga. Saya ambil alih, pokoknya gemuk, beres urusan. Saya telepon semua kepala rumah sakit, tagihan ke wali kota Bandung. Terus plat B yang terekses ya, pas hari H perayaan. Pas saya cek dengan polisi, tidak semua bobotoh tuh Bandung. Jadi waktu jutaan orang pesta itu ada yang dari Tasikmalaya, Garut, dari mana, dari Jawa Tengah juga datang. Saya ambil satu sampel waktu ada yang plat B ada ekses itu. Bukan bobotoh, orang Bandung itu udah saya campaign sejak tahun, namanya Friendly Bandung. Kalau ngaku orang Bandung, kamu tuh harus ramah dengan teori senyum, sapa gitu kan. Jadi saya nggak yakin kalau ekses itu mungkin dari Bogor, tapi belum tentu Bandung. Bukan saya yang membela ya, tapi terlalu kompleks untuk dibedah bahwa itu bobotoh dari Bandung. Tapi kalau Pak Ahok mengganti, menurut saya sangat baik. Iya bos. Kedua, gestur Pak Ahok, gestur bahwa masing-masing ambil tanggung jawab. Walaupun bukan salah kita kan, tapi bagi pemimpin ya kita ambil alih. Yang penting beres urusan. Thanks. Ngomong lancar, Iya. PO bos. Saya hemat 125 juta. Saya sekolah SD SMP itu sekolah Islam. Nah saya hanya begini dapat ya hidayah milik Allah ya susah ya. Kita nggak bisa maksa gitu kan. Itu kalau guru agama saya itu namanya Haji Anwar, orang Padang. Jadi dia pindah ke Belitung. Jadi kalau habis sholat isya disuruh belajar ngaji ke masjid. Cuma kan kita masjidnya lingkungan masyumi. Jadi mereka bilang orang kafir nggak boleh masuk masjid. Jadi akhirnya saya bebas dari urusan agama. Itu saya hidup di kecil seperti itu. Saya pelajaran agama Islam saya lebih bagus. Karena 10 soal 7 kerjain 3 yang Arab nggak usah. Ya saya menang dong dengan teman-teman yang susah urusan Arabnya kan. Nah waktu saya jadi bupati juga masih ada masjid yang melarang saya injak teras deh, kacau banget. Jadi si gubernur kalau sampai Ramadan ngambil makanan minuman kasih saya kayak sopir nunggu di bawah pohon.
Nah bapak saya yang ngajarin gitu kan. Bapak saya punya teman banyak, orang P3 juga dibantu macam-macam. Bapak saya bilang gini, kalau mau nolong orang itu jangan lihat agama, sukunya apa gitu. Itu jangan berpikir kapan kamu kaya. Yang mau nolong aja sama manusia kan. Nah saya kira kan itu kuncinya gitu loh. Untuk kebetulan lingkungan saya, bapak saya tinggal di kampung, sekelilingnya Islam semua. Rumah saya di Belitung, sisi kiri depan itu semua Islam juga. Jadi kita terbiasa hidup seperti itu ya, lebaran segala macam. Nah jadi ya saya pun dari kecil ke bawah lah sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih ingat gitu kan, ajaran guru agama saya macam-macam gitu kan, kayak manjada, wajada, segala macam itu saya ingat gitu. Ya asal kamu jangan bilang manjada, wajanda ya. Dan itu cocok dengan taman tadi loh, jomblo tadi loh. Kalau usaha sungguh-sungguh bisa dapat janda juga di taman jomblo kan. Ya saya kira itu. Ini soal Jalan Jakarta. Jadi ibu kalau lihat, kami kan mulai memaksa tanda kutip orang menggunakan e-ticketing. Nah ini dalam rangka apa? Saya juga memaksa penghuni rumah susun, PKL, pelajar, semua itu ATM bank. Itu kelihatan itu. Itu kelihatan polanya itu semua loh. Bapak ngikutin atau gimana? Enggak, ikutin di data juga. Di data tiket. Kita bisa baca nih semua. Nah, pulang-pulang lo yang goyang. nah tujuannya apa? Supaya nanti kami bisa katakan happy hour tadi Bu. Nanti yang lansia kalau punya kita bisa kasih diskon tidak bayar. Terus misalnya pegawai yang lepas, misalnya komponen gajinya dia susah, kita bisa kasih gratis. Kami pun nanti Desember akan kumpul dengan tentara polisi. Kita mau kasih hadiah kepada tentara polisi. Door prize itu tentu tidak semua adalah tiket setahun. Nah kita mau bikin, kita mau siapkan ini. Jadi nanti orang susah bisa dapat. Nah, yang repot orang tua mau naik Transjakarta tinggi. Nah, kita pengen kasihnya di jalur lambat. Sharing juga tentang masalah pluralisme ya. Saya itu dulu 7 tahun tinggal di Amerika dan di Hong Kong. Waktu di Amerika itu saya tuh minoritas, mau sholat Jumat itu susah. Masjid di New York itu dulu bekas gudang, akhirnya begitu. Jadi saya merasakan bertahun-tahun tidak enaknya menjadi minoritas, warga kelas sekian ya. Saya kalau di Bandung dulu lulusan mana ITB, wah senang kan gitu. Pas saya ngelamar kerja di Amerika, dari mana lulus? Dari ITB. ITB mana? Yang kerja di sini hanya lulusan Harvard, Columbia atau MIT gitu ya. Jadi nggak nyaman jadi minoritas. Maka di Bandung saya datangi komunitas yang mau mendirikan gereja, komunitas macam-macam. Saya bilang saya bela. Saya ini taat asas, selama ikut aturan tidak ada masalah saya bela. Ada 2 kasus ribut yang pendirian gereja. Setelah saya teliti, memang administrasinya tidak lengkap. Jadi saya bilang ke grup pendeta, beresin dulu administrasinya. Kalau sudah administrasi beres, tidak ada masalah. Masih dihalang-halangi saya bela. Saya bilang. Nah kemarin saya ikut peresmian gereja HKBP. Pak Wali nggak boleh datang nanti politik ini persepsi ini. Saya bilang mereka juga warga saya ya, yang pada saat mereka butuh dan sudah sesuai aturan, tidak ada alasan saya untuk tidak datang meresmikan. Jadi saya resmikan, saya pidato. Banyak berangkat juga banyak ya. Jadi karena di Bandung HKBP macam-macam lah batak ini. Nah saya lakukan itu. Jadi saya kira Indonesia itu dibangun oleh keragaman. Jadi saya bilang nggak bisa, makanya saya pikir peraturan Indonesia ini harus variatif, nggak bisa dipukul rata. Di Bandung dan provinsi-provinsi lain mungkin tidak sama standar pendidikannya, pemahamannya. Jadi itulah keunggulannya Indonesia. Nah kalau terkait masalah macet saya kira sama ya, tadi sudah saya sampaikan, datanglah 2016 ya begitu. Karena 2015 itu tahun saya membangun macam-macam, membangun LRT-nya, membangun cable car-nya, membangun bike sharing-nya dan lain sebagainya. Jadi 2016 ada pilihan. Sekarang kalau ke Bandung memang belum ada pilihan. Terus kalau ngedrop mobil mau naik apa kan nggak ada pilihan. Pilihannya yang taksi atau angkot, angkotnya juga memang sekarang banyak bisa diandalkan seperti itu. Tapi insya Allah 2016 itu komitmen saya, di Bandung akan jauh lebih nyaman. Karena di Bandung ini jalan kaki justru menyenangkan karena cuacanya dari sini. Nah ada 2 ruas koridor, saya sekarang pakai granit. Jadi suatu hari nanti seluruh
trotoar di Bandung itu pakai granit seperti kelas Singapura lah kira-kira. Nah ini dua area, Jalan Riau tempat shopping orang Jakarta sama Braga itu sudah digranitisasi. Nah itu beres bulan Januari. Jadi silakan bawa bayi, bawa apa hewan-hewannya, bawa mantan melintasi itu silakan, nyaman insya Allah. Itu persembahan saya untuk para wisatawan di Kota Bandung supaya